kenapa ini Menteri Agama kok harus ngatur-ngatur begini, katakan. Saya ini hidup di tengah-tengah masyarakatnya sebagian besar tidak beragama Islam. Nah, mereka itu berterima kasih dengan azan subuh itu, orang mengaji di waktu pagi itu. Karena apa? Mereka berterima kasih karena dengan azannya bacaan Al-Quran azan di pagi hari itu ya suami mereka dan mereka cepat terbangun ya. Sehingga mereka bisa cepat-cepat pergi ke ladang atau ke sawah untuk bekerja gitu kan. Sementara terkait pernyataan Menteri Agama, para demonstran meminta Kapolri menerima laporan dari masyarakat. Para demonstran meminta Presiden Jokowi segera memecat Yakut sebagai Menteri Agama. Indonesia untuk memecat Menteri Agama Yakut dari jabatan Menteri Agama. Bagaimana seorang pejabat publik di level menteri mempunyai narasi yang tidak bisa diterima oleh kita semua umat muslim. Jadi kalau dibilang itu bukan analogi, itu bohong. Itu bukan sesuatu untuk yang bisa dibenarkan. Yakut Khalil ini jelas-jelas menyampaikan, tidak membandingkan secara langsung atau tidak langsung, tapi menyebutkan kata hewan dalam konteks azab. Jadi auzubillah min dzalik, Menteri Agama. Minta Yakut dipecat, Muhammad Sultan, jika tidak Jokowi harus mundur. Koordinator lapangan aksi bela azan Muhammad Sultan mendesak Menteri Agama Yakut Khalil Qauma segera dipecat dari jabatannya. Jika tidak, maka ia meminta Presiden Jokowi mundur. Pemerintah Muhammad Sultan kepada Presiden Jokowi agar menak Yakut segera dipecat itu disampaikan saat diwawancara di tengah aksi bela Islam yang digelar sejumlah masa. Adapun video wawancara Muhammad Sultan itu sontak viral usai diunggah pengguna Twitter Lin Aprilia. Seperti dilihat pada Minggu 6 Maret 2022 dalam narasi cuitannya. Netizen itu menyebut apapun demo dari pihak kontra pemerintah itu, pada akhirnya tuntutan mereka adalah Presiden Jokowi harus mundur. Apapun demonya, endingnya teriak Jokowi mundur, tweet netizen Lin Aprilia. Dilihat dari video itu, tampak korlap aksi bela Islam Muhammad Sultan meminta kepada menak Yakut segera minta maaf terkait ucapan soal azan. Jika Yakut tak mau minta maaf, kata Sultan, maka Ketua Umum Banser itu harus mundur dari jabatannya sebagai menteri. Yang terpenting bagi Yakut itu dia minta maaf. Kalau nggak mau minta maaf, dia harus mundur dari menteri, ujar Muhammad Sultan. Adapun jika Yakut tak mau mundur dari jabatannya, maka pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk memecat menterinya itu. Kalau tidak mau mundur dari menteri, Presiden Jokowi, kami minta untuk pecat Yakut, tuturnya. Apabila Presiden Jokowi juga enggan memecat Yakut, maka Muhammad Sultan meminta kepada Jokowi untuk segera mundur. Kalau tidak mau pecat Yakut juga, kami minta Presiden Jokowi untuk mundur, tegas Sultan. Muhammad Sultan meminta Jokowi memecat Yakut lantaran ucapan Menteri Agama itu soal azan telah menyakiti hati umat muslim di tanah air. Hati kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke yang beriman kepada Allah sudah tersakiti karena tidak pantas dimisalkan dengan apapun, apalagi hewan paling najis bagi kaum muslimin, ujarnya menantu Habib Rizik Syihab. Habib Hanif Alatas mengatakan, Menteri Agama Yakut Khalil Qauma seharusnya tak perlu membuat aturan soal pengeras suara atau toa. Pasalnya menurut dia, negara tak seharusnya terjun dari hal-hal seperti itu. Jangan diatur-atur, biarkan urusan civil society saja. Tidak perlu negara ikut campur terlalu dalam, kata Habib Hanif di depan kantor Kemenak pada Jumat 4 Maret. Habib Hanif lantas teringat peristiwa bertahun-tahun saat ada pejabat yang pernah ingin mengatur urusan toa juga. Dahulu sewaktu Pak Budiono mau mengatur hal yang sama, dan Datul Ulama menolak itu, katanya. Namun pihaknya tak menyangka saat Kementerian Agama dipimpin tokoh Nahdlatul Ulama malah membuat aturan serupa. Habib Hanif mengatakan seolah polemik soal aturan itu belum berakhir, menak Yakut malah kembali menyinggung umat Islam. Pasalnya Habib Hanif menduga Yakut telah membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Menak ini jangan banyak bicara sampai kalah permintaan maaf dan pertanggungjawaban hukum. Begitulah katanya lagi. Pihaknya ingin Yakut mengetahui kesalahannya dan meminta maaf ke umat. Selain itu, pihaknya juga menyarankan Yakut untuk bertaubat. Dia lantas menyinggung soal jabatan Gus Yakut yang sementara dan semuanya akan dikembalikan ke Allah. Menteri Agama atau menak Yakut Khalil Qauma alias Gus Yakut baru-baru ini angkat suara soal dirinya yang didemo untuk mundur dari jabatan menak. Gus Yakut didemo terkait pernyataan soal surat edaran aturan volume azan yang berbuntut panjang. Gus Yakut dianggap menyamakan azan dengan suara gonggongan anjing.
Atas tuntutan dirinya mundur dari jabatan Menak, Gus Yakut angkat suara di hadapan anggota Gerakan Pemuda alias GP Ansor serta Banser. Yang meminta anggota tetap merawat kebinekaan di Indonesia memang tidak mudah, tapi saya yakin sehebat-hebatnya ini pasti istiqomah. Saya yakin sehebat-hebatnya ini pasti tegak lurus untuk Indonesia, kata Gus Yakut dikutip dari terkini.id. Saat titip ini sahabat-sahabat sekalian, kalau hari ini ada terpaan, ada badai yang sedang menyerang, sudah nggak apa-apa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan menegakkan Islam itu juga nggak mudah. Beliau dicaci, dimaki, dilempari kotoran, sambungnya. Dalam kesempatan itu, Gus Yakut pun meminta GP Ansor tidak boleh berhenti memperjuangkan kemerdekaan. Kita tidak boleh berhenti menegakkan Indonesia, jangan pernah lelah mencintai Indonesia, ucap Gus Yakut. Sebelumnya diberitakan Menteri Agama Gus Yakut menjadi sorotan terkait ucapan soal azan dan gonggongan anjing. Bahkan kelompok PA212 telah menggelar aksi bela Islam di kantor Kementerian Agama pada Jumat kemarin. Mereka menuntut Gus Yakut mundur dari Menteri Agama karena telah menistakan agama Islam. Namun sayang, tuntutan tersebut kembali ditolak oleh pihak kepolisian. Kantor Kemenak digeruduk ribuan massa PA212, tuntut Yakut Khalil dicopot dan dipenjara. Ribuan massa berdatangan mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di depan kantor Menak Yakut Khalil Qomas. Sejumlah atribut dari mulai ikat kepala bertuliskan kalimat tahlil hingga poster atau spanduk bertuliskan kalimat protes terhadap Gus Yakut. Satu mobil komando tampak juga dibawa oleh massa PA212CL yang menggelar aksi bela Islam tersebut. Mereka berkumpul persis di depan pintu gerbang kantor Kemenak. Koordinator lapangan aksi bela Islam tersebut menyampaikan aksi baru akan dimulai usai sejumlah tokoh-tokoh PA212CS selesai menemui jajaran pengurus MUI di kantornya. Sementara terlihat lalu lintas di depan kantor Kemenak khususnya di sekitaran lapangan Banteng mulai dialihkan. Tak ada kendaraan melintas di kawasan tersebut. Sebanyak 2.756 pasukan gabungan dari TNI Polri dikerahkan untuk pengamanan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat, Jumat 4 Maret 2022. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, dari 2.756 personel 3 satuan setingkat Kompi atau SSK, diantaranya personel TNI. Polda Metro Jaya sudah mengantisipasi untuk kegiatan hari ini dengan melibatkan personel pengamanan sebanyak 2.756. Termasuk dari unsur TNI juga ada 3 SSK yang akan kami libatkan, kata Zulpan di Mapolda Metro Jaya. Zulpan juga menghimbau kepada masa aksi unjuk rasa untuk mentaati protokol kesehatan, mengingat kekinian masih dalam masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Aksi Bela Islam di depan kantor Kemenak Jakarta pada Jumat 4 Maret 2022 siang ini. Insya Allah aksi hari ini jadi dilakukan, kata Slamet saat dikonfirmasi. Slamet menyampaikan bahwa aksi bela Islam ini nantinya diperkirakan akan diikuti oleh ribuan massa, tuturnya. Jika dilihat dari poster yang tersebar dan diterima oleh awak media tertulis aksi unjuk rasa ini akan digelar pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di depan kantor Kemenak Jakarta. Setidaknya ada 3 tuntutan dalam aksi tersebut, yakni pertama, penjarakan penodaan agama, kedua mundur dari Menak, dan ketiga bertaubatlah. Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Umat Islam Kalsel menyasar gedung Kanwil Kemenak Kalsel di Jalan DI Panjaitan, Kota Banjarmasin pada Jumat 4 Maret 2022. Memprotes keras pernyataan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas terkait azan. Mereka membawa berbagai poster dan spanduk berisi pengecaman terhadap perkataan Menteri Yakut. Kekecewaan massa pengunjuk rasa terhadap Menteri Yakut juga dituangkan dalam salah satu spanduk besar yang dibentengkan saat aksi. Spanduk itu bertuliskan Yakut Khalil Qomas haram berpijak di tanah Kalimantan Selatan. Dalam spanduk itu juga dicetak gambar Menteri Yakut. Massa pengunjuk rasa meminta Menteri Yakut agar segera sadar dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat muslim khususnya di Indonesia atas pernyataannya yang menganalogikan azan dengan suara gonggongan anjing. Segera minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum merasakan azab, seru salah satu orator aksi. Menak Yakut kembali menuai kritik usai pernyataannya soal LGBT, anjuran MUI pun ditepis. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kembali membuat pernyataan yang menyedot perhatian publik di tengah ramainya kritik terhadap pernyataannya yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Bahkan anjuran Majelis Ulama Indonesia agar Yakut Khalil Qomas meminta maaf kepada publik tidak dihiraukan olehnya. Permintaan maaf yang disarankan MUI kepada Menak Yakut terkait pernyataannya yang sempat viral baru-baru ini, di mana Menak Yakut membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Pernyataan ini langsung menuai berbagai kritik pedas dari masyarakat. Kali ini Menak Yakut kembali membuat suasana menjadi gaduh. Dia meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk menghormati hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang ada di tanah air.
Meskipun dia sadari jika LGBT dilarang keras dalam ajaran Islam, namun dia meminta kelompok ini tetap dihargai keberadaannya. Yang dihukumi haram berdasarkan hukum Islam adalah seks sesama jenis. Namun demikian, keberadaan LGBT tidak mengurangi